Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami yang baik dan penuh dengan kasih. Kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Dan kami bersyukur untuk pagi hari ini kembali kami bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan secara pribadi. Bentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa semakin setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 9 sampai 10. Tertulis demikian, tetapi ia menjawab, "Pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya." Saudara yang dikasih Tuhan, peristiwa demi peristiwa yang terjadi di dunia ini semakin menunjukkan tanda-tanda akhir zaman yang semakin mendekat. Kemajuan teknologi yang semakin canggih, digitalisasi yang semakin merambah segala bidang, proses peralihan menuju cashless society, di mana segala transaksi dilakukan tanpa uang tunai, arah sistem dunia yang menuju kepada identifikasi elektronik untuk setiap orang, nampak begitu jelas semakin menandakan akan munculnya satu pemerintahan dunia yang mengatur seluruh aktivitas dan pergerakan manusia di bumi. Tanda lainnya adalah bencana alam yang semakin meningkat dan penyakit yang terus bertambah, menunjukkan penggenapan dari nubuatan akhir zaman. Selain itu, saudara, berita Injil dalam berbagai bahasa sudah hampir didengar oleh semua orang di muka bumi ini. Dalam Matius 24 ayat yang ke-14 tertulis, "Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Saudara yang dikasih Tuhan, melihat berbagai peristiwa yang ada, kita perlu belajar dari apa yang dikatakan firman Tuhan dalam kitab Daniel. Dalam Daniel 12 ayat 9-10 ini, kita memahami beberapa hal yang berhubungan dengan akhir zaman. Yang pertama, firman Tuhan tentang akhir zaman akan menjadi semakin terbuka dan lebih jelas dimengerti. Termeterai dalam ayat ini berarti dikunci, namun kunci atau meterai itu akan dibukakan. Artinya adalah bahwa banyak orang akan menjadi mengerti mengenai akhir zaman karena disingkapkan oleh Tuhan dan karena melihat berbagai tanda keadaan yang terjadi di dunia. Yang kedua, saudara, akan ada ujian, pemurnian, dan penyucian di akhir zaman. Semua manusia yang hidup di bumi akan masuk dalam ujian, penyucian, dan pemurnian. Kita semua harus siap masuk dalam hal ini. Tuhan akan memampukan kita untuk melewati pemurnian dengan kekuatan kuasa dan kasih-Nya. Yang ketiga, saudara, kita akan memahami keadaan akhir zaman. Dikatakan dalam ayat ini bahwa orang fasik akan bertambah fasik dan terus berbuat dosa. Sekalipun mereka melihat berbagai tanda yang ada, mereka tidak mengerti dan mereka tidak mau mendengar, serta mereka tidak mau bertobat. Tetapi orang-orang bijaksana, yaitu orang-orang yang benar, akan memahami tanda-tanda dan semakin hidup dalam kebenaran. Saudara dan saya adalah orang-orang yang bijaksana karena Tuhan dan karena ada Roh Kudus di dalam kita. Dengan memahami situasi akhir zaman, kita akan semakin setia dalam menuruti kehendak Tuhan. Dalam Matius 3 ayat yang ke-12 dikatakan, "Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya,
dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Penampian di sini berbicara tentang pemurnian, penyucian, dan ujian yang akan terjadi. Gandum menggambarkan orang-orang yang benar, dan debu jerami menggambarkan orang-orang yang fasik. Dalam Matius 24 ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini bukan untuk membuat kita takut. Tuhan sudah mengatakan segala sesuatunya tentang akhir zaman di dalam Alkitab dengan maksud agar kita tidak gelisah, tidak takut, melainkan terus bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan dan semakin setia hidup dalam firman-Nya. Ujian, pemurnian, dan penyucian akan terjadi, tapi kita akan mampu melaluinya karena kekuatan dan pertolongan Tuhan. Dia Immanuel bersama dengan kita. Dalam Matius 28 ayat 20, Tuhan Yesus berkata, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami, agar kami setia kepadamu. Meskipun akan ada ujian, pemurnian dan penyucian yang terjadi di akhir zaman, tapi Engkau akan setia menolong kami. Engkau setia untuk menggenapi janji dan panggilan-Mu dalam hidup kami. Engkau akan menolong kami dan memampukan kami, sehingga kami keluar seperti emas, menjadi sempurna sama seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah kebenaran firman-Mu, dan kuatkan hati kami Tuhan, dalam menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi. Kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan. Roh Kudus, kuatkan kami. Naungi kami dengan kasih-Mu. Lingkupi kami dengan kekuatan-Mu Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu tidak akan berlalu. Engkau kekal selama-lamanya, dan kami orang-orang-Mu yang benar akan hidup selama-lamanya dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami menyadari bahwa Engkau tidak mau untuk membuat kami takut dan gelisah, tapi Engkau mau agar kami siap dan bertahan sampai kesudahannya. Terima kasih Tuhan. Di sepanjang hari ini, kami mohon pimpinan Tuhan. Sertai setiap langkah kami, dalam segala aktivitas kami Tuhan, agar semua yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit. Sembuhkanlah ya Tuhan, jamah dengan kuasa-Mu, sempurnakan tubuh mereka. Kuatkanlah yang lemah Tuhan, dan berikanlah semangat yang baru kepada yang berputus asa. Dan berikanlah jalan keluar dan pertolongan-Mu yang ajaib kepada yang sedang mengalami masalah dan pergumulan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.